Shalom rekan-rekan ST3B, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah pembelajaran firman Tuhan berjudul Sang Pemegang Kendali di Atas Kematian. Kita tahu kematian adalah akhir dari segalanya. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk menghindarinya. Namun bagaimana jika ada seorang pribadi yang tidak bisa dikuasai oleh kematian? Bahkan ia berkuasa atas kematian itu sendiri. Namanya Yesus Kristus, Allah kita. Jika demikian, mengapa dia harus mati di kayu salib? Untuk apa dia mati? Mari kita menjawab. Mungkin kita mengira Yesus mati karena siksaan dan tergantung di kayu salib. Tubuhnya berlumuran darah karena dia dicambuk, bahkan dikenakan mahkota duri sampai kepalanya berlumuran darah. Kaki dan tangannya dipaku tergantung di kayu salib. Sehingga kita mengambil kesimpulan, ia mati karena luka-lukanya. Ia mati karena tidak sanggup lagi menahan siksaan orang-orang Romawi. Namun, satu hal yang kita perlu sadari, Tuhan Yesus mati bukan karena semua penderitaan itu. Alkitab menulis, Tuhan Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Dalam Lukas 23 ayat 46 ditulis, Yesus berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan paratitamai, yang artinya kata tindakan menaruh sesuatu dengan sengaja. Kalau nyawa Tuhan Yesus direnggut paksa, salib adalah tragedi yang menyedihkan. Tetapi karena nyawa itu diserahkan secara sukarela, salib berubah menjadi kemenangan yang agung. Tuhan Yesus berkata, kuserahkan nyawaku. Bukan juga karena ia sudah sekarat, tetapi ada tindakan kesengajaan untuk menyerahkan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Justru ketika Tuhan Yesus berada di alam maut, rohnya tidak dikuasai oleh kematian itu. Dalam Petrus 3 ayat 19-20 ditulis, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Artinya bahwa kematian Yesus ini mengubah segalanya, bukan sebuah kekalahan, tragedi, melainkan penyelesaian sebuah misi. Bagaimana alam maut yang selama ribuan tahun telah menjadi penjara yang tanpa jalan keluar bagi umat manusia, tiba-tiba diterangi oleh cahaya ilahi. Yesus tidak pergi ke sana sebagai tawanan maut, ia pergi sebagai Tuhan atas maut, memproklamirkan kemenangannya, mengabarkan pembebasan bagi mereka yang telah lama menantikannya. Orang-orang yang hidup sebelum kedatangannya, bagaimana Yesus membebaskan mereka? Karena ia memegang kunci maut untuk melepaskan tawanan, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini bukanlah tindakan seorang yang dikuasai oleh kematian, melainkan tindakan sang raja yang mendatangi wilayah musuh untuk menjaranya. Jika ia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya, ia juga punya otoritas penuh untuk mengambil kembali, dan puncaknya adalah Yesus bangkit, ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Maut telah dikalahkan, Kristus telah menang, dan setiap orang yang menaruh iman dan pengharapan kepadanya ikut menang atas maut.